guys, kembali lagi dengan Liberty Channel. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih? Oke, aku ingin ngebahas gimana caranya kita bisa punya nafas yang segar. Oke, kita itu kan selalu ngerasa kalau tidur, bangun, itu sesuatu yang wajar gitu. Kalau misalnya kita merasa napas kita nggak kurang gitu segar gitu loh. Mungkin kalau aku dulu mikirnya puasa kali ya, karena kan kita tidur 8 jam nggak minum nggak makan kayak puasa, jadinya nafas kita nggak segar. Oke, tetot, ternyata yang salah adalah cara kita membersihkan gigi. Nah, gimana sih cara membersihkan gigi yang benar? Oke, kalau di bule itu mereka sangat normal atau wajar untuk membersihkan gigi daily menggunakan floss benang. Oke, buat saya Ferguson, lupakan saja, saya malas sekali. Untuk pakai floss benang, itu bisa 30 menit sendiri. Belum kita harus melakukan akrobatik benang. Oke, jadi kalau aku yang itu tetot, which is aku punya solusi kedua yang which is lebih oke, yaitu water floss. Ini dia, cang-cang. Nah, aku tuh hari ini pengen jelasin water floss ini fungsinya seperti apa, seberapa bagus sih water floss ini, dan aku punya beberapa jenis. Satu ini, Niceville, yang kedua merek Azen, dan yang ketiga merek H2O. Nah, kalau dalam memilih water floss, kalau aku fokus pada PSI-nya. Apa sih PSI? PSI itu tekanan airnya. Jadi tiga-tiganya aku beli semuanya 100-110 PSI. Terus cara penggunanya gimana? Oke. Pertama dari Niceville. Ini untuk rumahan. Aku beli di Tokopedia, harganya 600 ribuan atau 650 ribu. Kalian cek aja di Tokopedia. Ini buat rumahan colok, plug, dan bisa sharing. Wow! Jadi ini merupakan investment yang menurut aku worth it banget. Bisa buat bertiga. Kenapa? Dapat kepalanya 3. Ini yang warna pink. Ini untuk yang ordinary high pressure ya. Yang kedua warna hijau Tosca. Dan yang ketiga, ini kan set di kepalanya. Dapat satu lagi yang warna biru. Terus ini sisanya buat apa sih? 3 kepala lainnya dan yang ini. Oke, aku jelasin dari ini dulu ya. Ini namanya tang tip buat lidah. Buat kerok lidah, tapi ada airnya. Jadi bakteri di mulut itu paling banyak di lidah. Jadi jangan lupa kerok lidah pakai tang tip. Pertama pakai yang ini dulu, ordinary. Nanti sikat gigi, terus pakai tang tip. Terus aku mau review yang 3 kepala lainnya. Buat apa sih? Oke, by the way kalau kalian beli semua jenis water floss, harusnya kepalanya tuh mirip-mirip. Akan dapat ini semua. Aku sekalian jelasin buat kalian punya water floss, ini fungsi buat apa aja. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pickpocket, seperti ini. Pickpocket ini ujungnya kecil, bentuknya seperti rubber. Ini buat apa sih? Ini buat deep cleansing. Nah, kalau kalian punya periodontal pocket bermasalah, jadi kalau ini kayak gini, misalnya ini gigi nih, tempat taruh gigi, ini kan gusi ya. Nah, ini tuh pocketnya, kadang-kadang kan suka ada bermasalah, infeksi atau apa. Nah, bisa pakai ini buat deep cleansing. Ini kecil, kalian semprot di area gusi-gusi atau gum yang bermasalah. Terus, misalnya ada obat dokter, kalian bisa campurin juga ke dalam air, terus semprot deh di sela-sela gusinya. Atau mau juga mouthwash, bisa juga kalian campur di air. Nah, bisa tembak pakai ini untuk deep cleansing. Terus ada lagi yang namanya dental plug tip, seperti ini. Dia ujungnya seperti sikat tapi renggang-renggang. Kalau kalian pakai kalau ada dental implant, bridges, veneer, bisa pakai ini. Terus ada lagi yang terakhir. Jenis brushnya adalah ortodontik nih. Kalian lihat, ini brush juga. Ini untuk kalian yang pakai braces atau kawat gigi, bisa pakai ini. Lumayan oke loh, menurut aku harganya 650 ribu untuk kebersihan mulut. By the way, buat informasi aja, kalian kalau bersihin gigi menggunakan water floss itu 80% lebih bersih. Jadi 80% pakai water floss lebih bersih, 20%-nya pakailah sikat gigi. Nah, terus gimana sih cara pakai ini? Oke. Ini kan kalian bisa isi air. Aku tidak merekomend untuk menggunakan air keran. Kenapa? Air keran itu banyak bakteri. Jadi minimum pakailah air saringan. Kan banyak tuh filter air yang murah-murah lah ya, berapa duit itu. Kalian beli aja buat filter, buat khusus untuk water floss. Tapi kalau misal mau pakai keran pun nggak apa-apa. Cuman kan air keran itu banyak bakteri. Atau pakai aqua, which is cukup boros ya. Karena untuk kalian yang mau water floss pertama kali, minimum 2 cup. Ini kan 1 cup, 2 cup. Dan ini juga ada
tekanannya 1, 2 sampai 10. Temen aku ada yang nyobain ini, terus dia bilang sumpah nggak kuat banget karena kenceng. Jadi kalau kalian yang ngerasa pakai ini terus ngerasa duh gusi sakit banget, itu pengalaman aku juga seminggu pertama kali pakai ini. Aku kesel banget pengen pukul orang karena painfulnya masya ampun sakit banget, dan gusi aku berdarah anyway. Terus aku mikir wah gila nih kayaknya nggak cocok, sensitif, berdarah. Ternyata tidak teman-teman, itu gara-gara ada plak pada gusi. Nah ternyata setelah pakai water floss aku tembakin terus ke area-area gusi, udah nggak pernah berdarah dan jauh lebih bersih, dan pagi bangun nafas pun segar. Tentu dengan step-step floss, sikat gigi, kerok lidah, jangan lupa. Ini untuk yang Nashville, dan kalau nggak kuat boleh dikurangin, tapi kalau aku sih hajar bleh 1 minggu bersih. Terus yang kedua, nah aku tuh setiap pakai water floss untuk traveling pun aku tuh kayak nggak bisa lepas sama water floss karena ya berasa itu jadi mulut nggak bersih kalau nggak pakai floss. Nah ada merek Azen, ini aku beli di Alibaba. Harganya 300 ribuan, tapi aku sendiri jujur ini sepertinya tidak sesuai dengan, ya kalian coba sendiri ya, tidak sesuai seperti yang dikatakan sih. Aku ngerasanya tuh lebih lemah dibandingkan Nashville, karena kan dia bilangnya sama kan, 100 sampai 110 psi. Ini udah aku buka. Cara pakainya, tarik ini ke bawah, ini isi air, masukin, kunci, buka ke atas, dan ini bisa nyalain. Dan kalau kalian lihat, ini nggak gitu kelihatannya. Ini ada 4 jenis tekanannya. Normal, soft, pulse, dan child. Ini ada 4 jenis tekanannya. Kalau aku sendiri nggak gitu serak banget, tapi terserah kalau kalian suka. Ini menurut aku jujur ya, cukup gemes, kecil, practical. Tuh, kalian tuh kalau misalnya kalian lipat ya, ini buat traveling tuh super duper practical. Dan anyway, aku udah nggak bahas lagi untuk kepalanya, karena kepalanya itu semua water floss yang kayak aku bilang sama. Tuh, cuma segini loh kalau dibawa buat traveling. Kecil kan? Tapi menurut aku ini tekanannya lebih lemah dibandingkan yang Nashville. Dan ini colokannya, cas di sini. Ada satu lagi yang aku jujur aku lebih suka yang ini, namanya H2O. Tadang! Ini buat aku traveling. Ini lucu banget, cukup praktikal, dan dia dapat pouchnya, abu-abu bagus ya. Nah, isinya apa? Yang aku keluarin, dalamnya seperti ini. Ini ada si salurannya, kepalanya. Kepalanya by the way lebih beda satu. Jadi dia ada yang nggak ada orthodontic tip. Untuk yang dental plug tip itu kalau yang jenis brushnya tadi yang aku sebutnya kanggang-kanggang, ini nggak dapat. Tapi ini cukup lengkap untuk kalian pakai sendiri, atau ini bisa buat berdua nih, dapat 2 jenis. Bisa buat 2 orang. Buat traveling couple, oke lah. Dalamnya seperti ini. Ada casannya, oke kan? Nah, terus cara pakainya ini tuh sama kayak gini. Lucu kan? Kayak gini. Tuh, warnanya putih lagi, bagus. Casnya di samping, tuh. Nyalainnya di sini. Dan ini bisa buat taruh kalian punya tip-tipnya tuh di sini dipasang. Dan ini pasang salurannya di sini. Kunci, terus kan bisa taruh di sini. Tinggal pasang di kepalanya. Nah, ini oke banget. Harganya 600, aku lupa deh. Sedikit lebih murah dibandingkan Nashville, dan aku beli ini di Alibaba. Kalau si Nashville itu by the way, setahu aku ada distributorship di Indonesia. Jadi ada distributornya. Kalau ini aku masih beli dari Alibaba langsung. Dan ini ada pressure-nya juga sama. Jadi kalau kalian yang nggak pernah nge-floss sama sekali, pakai ini sama Nashville, pasti akan berasanya painful. Kalau yang ini aku nggak tahu ya, jujur aku juga jarang pakai, tapi ini kalau kalian suka, kali itu oke. Dan ini kalau bisa kalian tanya, aku tuh sangat suka ini 2. Kalau ditanya mau beli yang mana, kalau aku ya buat practicality di rumah dan bisa traveling ini. Ini kalian beli satu, bisa multifungsi, di rumah bisa, traveling bisa. Tapi nunggu ya, dari Baba kan kalian tahu ordernya lama. Dan sekarang per tahun 2020 ada pajak di atas $6. Correct me if I'm wrong, tapi di atas $3, sorry, di atas $3 itu kena pajak. Jadi beli ini udah pasti kena pajak. Nah, kalau kalian mau beli dari Baba, terserah, itu informasi dari aku. Untuk beli dari Baba. Nah, aku sekalian mau review. Kalau misalnya ini sharing kan water floss bisa, kerokan lidah udah pasti nggak bisa di sharing. Ini aku punya solusi untuk kalian yang di rumah. Kerokan lidah itu personal, jadi please jangan di-sharing juga, itu kan jorok. Lidah itu banyak bakteri, kalian kerok, dikasih ke temennya atau saudaranya, bakterinya pindah, kan jorok banget ya. Ini murah kok, cuma 10.000 kerokan lidahnya, merek Formula. Kalian bisa cari di online kali ya. Aku beli sih di supermarket, ini ada 10.000, dan aku stok banyak.
tiap berapa bulan sekali ganti. Dan aku sekalian mau review untuk sikat gigi elektrik. Nah, kalau aku bersihin gigi kan aku bilang floss, sikat gigi, baru Crocodile. Nah, sikat gigi ini yang merek Oral-B yang brown, aku suka. Aku pernah nyoba sikat gigi biasa, dari sikat gigi Pepsodent, Formula, sikat gigi yang sensitif pun aku pakai karena kan gusi aku sensitif, suka berdarah. Dan aku pakai yang ini, jujur ini jauh lebih bersih. Jadi sebelum aku pakai water floss, aku cobain pakai si ganti sikat gigi aja. Pakai ini aku berasa lebih bersih karena ini kalau dinyalain dia kan berputar, putarnya ke kiri dan putar ke kanan, oscillate. Jadi ini perputarannya oscillate ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kalian sikat gigi biasa kan begini, pakai tenaga capek gitu kan, wah itu nggak bersih. Ini tuh menurut aku lucu sih, kayak poles lantai aja. Jadi misalnya punya gigi nih, kalian nyalain, dia muter di satu-satu gigi kalian tuh cuma gini diem. Jadi santai aja, sama kayak kamu pakai floss, taruh tembak. Kalian tembak di selap pelan-pelan, sama juga sikat gigi, taruh ini muter, kalian tuh maju pelan-pelan, dan tangan kalian nggak pakai pegal, nggak pakai keselai, nggak pakai encok nih, dan lebih bersih menurut aku. Nah, ini review aku hari ini. Semoga ini informasinya membantu untuk kalian. Untuk kalian yang punya pengalaman kayak aku, misalnya belum pernah pakai water floss, terus pakai water floss, bedanya apa sih? Lebih baik apa enggak? Aku ada mau sharing, sebelum aku tutup ya, aku mau sharing 2 cerita teman aku. Yang satu, teman aku itu giginya bolong, jadi dokter gigi dan dokter gigi pun rekomendasi water floss. Dan dia pakai water floss jauh baik, karena kalau gigi udah bolong itu kan berarti kita membersihkan gigi tidak bersih dan ada plak. Nah, pakai water floss ini lebih bersih. Yang kedua, case teman aku yang gusinya bengkak. Jadi dia ke Thailand, dia makan tom yum, dia makan udang. Nah, pas makan udang itu dia bilang ketusuk dengan si kepala udang itu. Nah, pas dia ke dokter gigi, itu kan udah 3 bulan ya didiemin ya. Dia pikir tuh setelah bengkak mungkin akan membaik dengan sendirinya. Setelah 3 bulan dia ke dokter gigi suruh operasi. Kan, oh my god, gila, itu masih dioperasi banget gitu kan. Dan dia nggak mau, akhirnya dia coba pakai water floss, dan dia pakai yang ordinary high pressure ini, yang biasa loh. Dia coba 2 minggu, gusi bengkaknya. Jadi aku suspek tuh kayak gini, kalau kita tangan ketusuk duri itu kan kayak bengkak ya. Nah, aku rasa pun mungkin ada sisa, nggak tahu kepala udang atau apanya yang dia makan ya, nyangkut di gusinya itu, jadi bikin si gusinya bengkak. Makanya ketika dia 2 minggu dia tembak pakai water floss, itu kotoran atau sisa-sisa makanan yang nggak keangkat sama sikat gigi, itu kalian kumur yang biasa nggak bisa keluar, itu keangkat. Makanya gusinya udah nggak bengkak lagi. Nah, itu cerita dari teman aku. Aku nggak jualan, ini tidak di-endorse, semuanya aku beli sendiri, cuman aku pingin ke kalian. Semoga ini informasinya membantu dan bermanfaat. I love you guys, see you on my next YouTube channel. Bye-bye.